Hmm. Sama yang tadi kalau soal sosial media, sebenarnya gue setuju baik, karena gue juga ngelihat kalau belakangan ya, nggak cuma di ya sosial media terutama sih, cuma nggak cuma sosial media aja. Kayak kalau lu ngelihat channel-channel YouTuber gitu ya, kayak misalkan lu lihat channel-channel YouTube, itu tuh gue suka melihat bahwa banyak banget yang isinya memang membandingkan secara material gitu. Jadi ntar yang ini artis ini punya rumah segini miliar, ntar besoknya ada episode yang baru segini miliar. Jadi selalu membanding-bandingkan secara materi lebih lagi gitu. Jadi mungkin itu juga yang menyumbang kultur membandingkan kita sih. Sama menurut gue yang paling mendasar ya, selain si sosial media itu kan kayak alatnya gitu yang men-trigger perbandingan ini. Tapi menurut gue yang lebih mendasar itu adalah bahwa manusia itu tuh punya pride, punya rasa ingin membanggakan dirinya sendiri gitu. Jadi pokoknya sistem kehidupan tuh kayak kasta. Jadi kalau misalkan gue bisa mendapatkan material yang lebih dari orang lain, oh berarti ya gue lebih hebat. Jadi menurut gue sih itu juga base-nya kenapa kita sering membandingkan, karena kita pengen punya pride itu, kita pengen punya value yang lebih, whatever the meaning of the value gitu kan. Jadi ya itu menurut gue sih yang lebih mendasar. Dan kalau misalkan ditanya gitu ya, efek positif atau efek negatif dari comparison ini ada nggak sih? Sebenarnya kalau boleh jujur, gue hanya melihat ini dari sisi negatif. Gue sama sekali tidak bisa melihat ini dari sisi positif ya. Karena gini loh, kalau menurut gue, kalau gue mendengar kata membandingkan, itu again berhubungan sama yang tadi gue bilang soal kasta, itu tuh di kepala gue cuma ada satu di atas dan satu di bawah. Kalau gue menyebutkan kata perbandingan gitu. Jadi pasti akan ada yang terluka kalau dari pandangan gue. Gitu. Jadi kalau kayak misalkan aja lu lihat timbangan gitu di pasar ya, lu membandingkan dua hal, mana yang lebih berat, kan pasti ada satu yang di atas, satu yang ada di bawah. Jadi menurut gue itu juga sama halnya dengan kita membandingkan diri kita dan orang lain gitu. Bisa ntar kita yang di atas ya orang tersebut yang merasa kecil, atau kita yang di bawah ntar kita yang merasa kecil gitu. Jadi menurut gue melihat si comparison ini selalu dari segi negatif. Yang menjadi ilusi tuh menurut gue karena orang-orang sering bilang bahwa oh ya gue mesti membandingkan diri gue supaya gue termotivasi gitu, atau gue mendapat inspirasi. Kayak yang tadi masalah si orang tua itu tadi ya, yang gue bilang mungkin makna terdalamnya itu ingin memotivasi. Cuma menurut gue kalau misalkan lu membandingkan, itu tuh jadi kayak lu put energi yang salah gitu loh, Karena kalau lu mau termotivasi, ya udah lu termotivasi aja gitu. Jangan membandingkan, jangan taruh diri lu di timbangan itu gitu. Kalau lu lihat orang gitu ya, kayak misalkan contohnya gue deh, gue melihat teman gue gitu, yang main gitarnya lebih hebat menurut gue. Oh ya udah hebat nih. Kalau gue mau termotivasi, gue akan bertanya ke dia, oh lu latihannya gimana sih, lu pakai teknik apa, lu pakai metode apa gitu. Tapi gue tidak menaruh diri gue di timbangan itu. Jadi gue tidak membandingkan bahwa oh gue ini karena sekarang tidak bisa bermain sebagus dia, berarti gue punya nilai yang lebih kurang, atau dia punya nilai yang lebih gitu. Jadi gue lebih suka kalau termotivasi ya udah pure termotivasi, tidak usah membandingkan diri lu di situ. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu, Iya sih, gue gimana ya, sebenarnya tadinya tadinya gue punya pandangan bahwa dengan membandingkan itu tuh ada satu positifnya, yaitu selama lu nggak ngebandingin hidup lu in a whole general way gitu ya. Kayak misalkan lu membandingkan diri lu misalkan dalam sebuah kompetisi lari misalnya, ya lu harus bisa lebih cepat dari si B gitu kan. Nah itu kan membandingkan kecepatan lu dengan satu orang dalam satu konteks kecil aja gitu kan di dalam hidup. Nah kalau menurut gua itu sebenarnya bisa memberikan kayak push yang tadi lu bilang secara motivasi itu, tapi semakin lu ngomong semakin masuk akal juga buat gua gitu loh, bahwa mungkin kata yang lebih tepat itu ya bukan membandingkan, karena dengan lu membandingkan sebenarnya tidak ada
tidak ada hal yang baik yang akan keluar dari membandingkan. Dari tadi lu memberikan contoh di mana kita bisa merasa di bawah atau inferior dari orang lain yang kita bandingkan. Tapi sekarang kalaupun hasil dari perbandingan itu adalah kita berada di sebuah posisi yang lebih atas, ya akan ada juga potensi di mana lu akan menjadi congkak dan lu akan menjadi nih orang semuanya di bawah gue, which is also not right gitu loh. Jadi ya mungkin mencari inspirasi itu ya tidak bisa dikoppel atau langsung disambungkan dengan kata membandingkan itu gitu ya. Dan satu lagi juga yang mungkin gue juga pengen tambahin di sini, di saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, apakah itu dari sisi material atau dari sisi apa gitu ya, faktanya adalah kita hanya bisa membandingkan atau kita tuh nggak pernah tahu 100% kondisi orang lain tuh sebenarnya gimana sih. Ngerti gak lo? Jadi kalau kita ngerasa, wah anjing nih orang hidupnya bahagia banget gitu. Lu ngeliat Instagram semuanya cantik-cantik semua fotonya, bagus-bagus semua, bisnisnya lancar, ini itu. Dan lu tetap tidak akan tahu 100% tentang kondisi hidupnya itu seperti apa. Gak usah di sosial media deh, orang yang lu ketemu offline, teman baik lu, keluarga lu aja yang ada hubungan darah sama lu tidak akan pernah tahu 100% apa yang orang tua atau keluarga lu itu pikirkan, orang lain itu pikirkan dan rasakan. Satu contoh yang lebih dalam lagi, gak usah orang lain, lu aja kadang-kadang gak tahu apa 100% apa yang lu sendiri rasain dan apa yang lu sendiri pikirin gitu loh. Jadi membandingkan itu ya nggak mungkin masuk akal sih sebenarnya menurut gua gitu ya. Tapi ya gua juga mesti bilang kebiasaan ini lumayan melekat di gua gitu loh, dan mindfulness practice itu sangat membantu untuk mengambil jarak dan lu tidak langsung bereaksi di mana lu ngerasa oh iya nih gue pengen, dia kayak hidupnya indah banget ya, dia kayak hidupnya asik banget gitu ya. Dengan mindfulness practice lu akan ada jarak dan lu tidak langsung melakukan dan membandingkan diri lu dengan orang lain gitu loh. Dan kemarin ini gue baru belajar dari ini, Vin, dari Sadhguru. Sadhguru ini gue ngelihat satu ceramahnya di YouTube gitu ya. Dia juga keren banget, dia ngejelasin bahwa kita tuh harus mensadari bahwa hidup itu it's not a race. Hidup tuh bukan balapan. Hidup tuh bukan lu harus menjadi lebih dari orang lain gitu, bukan kayak gitu loh. Karena dia menganalogikannya kalau hidup itu adalah sebuah balapan dan lu ingin menang di dalam hidup, berarti yang menang adalah yang paling cepat sampai ke titik akhir, ya kan? Sedangkan titik akhir dari semua makhluk hidup itu, dari kita semua, ya adalah kematian gitu loh. Jadi kalau lu ngerasa hidup itu adalah sebuah race, sebuah balapan, ya berarti semakin cepat lu mati semakin menang gitu. Dan gua lumayan yakin 100% kayaknya ya, 110% bahwa itu bukanlah tujuan hidup gitu loh. Jadi itu satu hal yang menurut gue juga kayak ting gitu loh. Gue kayak langsung iya juga ya, gue balapan ngelawan siapa dan ngapain juga gue balapan gitu kan. Itu yang menarik, beberapa pressure atau banyak pressure dari hidup gua yang tadinya tuh selalu ngerasa oh ya lu harus jadi paling ini dan kawan-kawan lainnya gitu sih. Sebenarnya ini sih baik, gue juga ingat perkataannya si Jay Shetty itu, kalau misalkan kita selalu membandingkan gitu, itu nggak ada ujungnya gitu. Karena menurut gue kayak perkataan being the best gitu ya, itu aja menurut gue kayak agak misleading sih, agak meaningnya tuh ambigu buat gue gitu. Karena nggak ada yang tahu the best itu siapa di dunia ini gitu. Even lu udah, ya anggap aja gue ngebandingin gue sama teman gue, di saat gue sudah mencapai titik yang gue pikir seharusnya membuat gue punya value lebih, itu at some point gue pasti akan melihat seseorang yang lain lagi yang lebih dari itu gitu. Jadi kayak nggak bakal ada abisnya gitu.